Halo teman-teman, selamat datang kembali ya. Dan sekarang kita akan masuk untuk ngebuat gamenya ini. Ya karakter kita ini bisa ya abis jatuh restart gitu teman-teman ya. Nah jadi kita sebelumnya ya teman-teman udah bikin ini ya segala macam tadi ya. Tapi kita akan lanjutin lagi. Oke, dan kita akan mengorganize code gitu ya. Nah semakin banyak code yang kita punya dan kita akan mempunyai konflik ya antara nama dan behavior gitu ya. Apalagi kalau misalkan multi person project gitu teman-teman ya, misalkan programmer satu itu pakai movement, nah tapi player kedua ya juga menggunakan movement gitu teman-teman, jadi dia akan berkonflik ya, simpelnya gitu gitu teman-teman. Nah oke, sip. Jadi hal yang ingin kita lakukan adalah ya tadi ini ya, mengorganize code juga dan akan menghindari konflik-konflik kode yang terjadi gitu nanti di game kita ini ya teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana caranya? Kita akan mem- kayak ambil contoh tuh kayak ini ya, kayak Russian roll ini ya teman-teman ya. Oke, jadi kita akan menggunakan metode ya, dan jadi kita mempunyai beberapa kode gitu ya, so far ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tambahin metode di mana kita akan membuat objek kita itu spin ya, maka nanti akan terdapat kelas gitu teman-teman, containing kelas gitu. Jadi kalau kita misalkan taruh itu semua di kelas yang sesuai gitu ya, yang seperti yang teman-teman lihat ya, dari project kita sampai sekarang gitu ya. Nah itu kita sudah mempunyai crash detector ya, jadinya kita sudah bisa menambahkan finish line ya, dan kita mempunyai satu kelas per script teman-teman, dan teman-teman nggak perlu mempunyai beberapa kelas gitu. Nah di sini kan udah lihat ada keywordnya ya, ada finish line, ada crash detector. Oke. Nah sip. Jadi kita mempunyai metode dan statement segala macam gitu ya. Nah yang sudah ada berada di dalam Unity gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Unity kelasnya, yaitu um, ini ya, apa tuh sebenarnya, kayak masuk ke lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat ininya secara langsung gitu teman-teman, namespace segala macam. Oke. Nah sip. Nah kalau kita misal lihat di sini ya, kita menggunakan keyword yang misalkan ini using ya Unity Engine gitu teman-teman. Nah saya akan pergi, nah akan membuat komen ya teman-teman dari Unity ya, apa yang akan terjadi gitu, apakah akan ada konflik atau segala macam gitu kan. Jadi mono behavior itu akan collide gitu dengan debug gitu ya teman-teman. Nah kita akan ini aja gitu, akan hilangkan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita minimalisir ya adanya konflik dalam kode dan juga performance teman-teman, dan performanya juga gitu teman-teman. Oke begitu. Nah jadi saya akan menggunakan ini di finish line script ya teman-teman ya. Saya akan menggunakannya di finish line CS ini, di sini teman-teman lihat. Saya akan tambahin using Unity Engine ya gini, dot, habis itu cari di sini scene management. Oke kayak gini ya, scene management. Oke. Nah oke sip, udah kita tambahin titik koma, jangan lupa gitu. Oke, jadi scene management ini ya untuk apa gitu, kita akan nggak perlu banyak-banyak nulis gitu ya bahkan scene management itu ya. Jadi kita hanya perlu menggunakan apa yang kita perlu gitu teman-teman, menyuruh kode kita untuk melihat apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi kita ke scene management gitu. Nah jadi scene management itu ya dot gitu ya, sini kita tambahin scene manager kayak gini ya, itu ada di dalam kelasnya ya teman-teman ya. Nah kita akan tapping ke metode itu. Sekarang kita tambahin load add scene ya teman-teman, load scene ya teman-teman kayak gini. Oke. Nah saya akan tambahin semuanya di sini semikolon ya, jangan lupa. Oke. Nah alright. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mengetik ya di Unity Docs Scene Manager gitu ya di browser gitu, saya akan memberikan linknya kepada teman-teman ya, yang ini ya,
scripting API Scene Manager Unity gitu teman-teman ya. Nah di sini ya, di Scene Manajernya kita belum lihat ini sebelumnya, tapi ini cukup cukup important ya, cukup penting gitu teman-teman ya. Nah teman-teman kan lihat ada static properties teman-teman di sini ya, class.unity engine. Oke, scene management. Nah di sini ada banyak banget metode dan events dan juga static properties tadi ya, seperti yang saya bilang gitu ya teman-teman. Oke, nah kita akan mempunyai beberapa metode di sini yang kita bisa akses dan gunakan ya. Jadi kita akan menggunakan load scene ya, kita menggunakan merge scene segala macam. Nah ini sudah built in ya, sudah terdapat gitu di dalam scene-nya gitu. Nah di classes dalam Unity tersebut gitu, kita mempunyai beberapa metode-metode yang berbeda gitu teman-teman. Jadi saya ingin memberitahu kalian bahwa Unity itu mempunyai banyak banget dokumentasi yang teman-teman bisa gunakan gitu. Itu sesuai ya, comfortable teman bagaimana ya teman-teman ya. Nah oke, dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sekarang saya akan memberikan example code ya. Oke, misalkan kita coba nih, kita ke file teman-teman, buka file, ke build setting. Oke, nah di sini udah ada ya scene.sampleScene ya. Nah kita akan pergi ke scene folder di sini ya, ada di sini namanya sample scene. Oke, kita save as dulu, misalkan contoh sini ya, kita tambahin level 1 contoh gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kita punya level 1 dan sample scene berarti di sini kawan-kawan ya, kiri dan kanan gitu ya. Kita delete aja yang sample scene. Oke, nah sip. Oke, saya ingin membuat sedikit change ya. Di sini saya akan menambah sedikit tambahan di sini. Jadi ini akan dibersihin teman-teman ya. Jadi prosesnya itu akan menambahkan sedikit scene gitu ke build index itu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bikin dan membuat beberapa scene di sini gitu dan tidak ditambahin di build setting, di build scene build ya teman-teman ya, itu nggak akan mengelot gitu scene-nya ya di antara scene manager gitu. Jadi kita tahu ini level 1, jadi kita akan tambahin di sini kan level 1 ya, udah ya. Nah, oke. Nah, ini kita mulai dari 0, dari 0 gitu, teman-teman. Nah, kalau saya kembali ke load scene, kita bisa taruh di sini nama atau tambahin 0 gitu, teman-teman. Oke. Sip. Nah, jadi kalau pemain kita pergi ke finishing line, kita akan pergi ke load scene 0 gitu. Kita nge-save aja dan kita tambahin di sini ya build setting. Oke. Nah, kita membuat WebGL build. Untuk contoh saya akan klik ya play dan ini sip, kita bikin di sini. Nah, jadi ya saya akan nge-reload semua scene saya gitu teman-teman. Ini sama aja dengan saya nge-pushing play gitu ya untuk melihat bagaimana kodenya itu gitu teman-teman. Oke. Tapi akan kita lakukan nanti gitu. Sekarang yang kita ingin lakukan adalah nge-reload ya scene yang sama ya teman-teman ya, kayak gini nih contoh ya. Kita mau reload scene yang kita ingin tambahin ke ground teman-teman ya, scene when we bump into the ground ya, kita pause videonya. Oke, jadi kita cari apa yang kita inginkan gitu. Nah, crash detector sini, ouch, hit my head gitu misalnya contohnya ya, itu tadi ya. Kita tambahin scene manager kayak gini dot. Oke, nah di sini kita tambahin apa ya contohnya. Nah misal kita pengen nambahin gini, kalau saya klik kontrol ya atau dot gitu ya, period ya, kita akan lihat gitu di sini ada banyak banget pilihannya ya, option dalam menambahkan ke script kita gitu ya. Kalau misalnya klik itu dan itu akan otomatis ya masuk gitu teman-teman ke scene manajernya ya. Saya akan mengetiknya, itu cara paling cepat gitu untuk ini, atau bisa langsung tulis gitu di statementnya langsung gitu ya. Oke. Nah, scene manager load scene gitu di sini. Oke. Nah, di akhir pencet play teman-teman. Oke. Nah, saya akan coba masuk ke finish line nih. Contohnya, ini kan finish line nih teman-teman ya. Oke, saya pindahin ke sini. Kita coba. Oke. Nah, saat dalam pengembangan.
Nah, sebelum kita masuk ke detail game view, mari kita pahami dulu apa itu game view. Nah, game view adalah panel di Unity Editor ya teman-teman, yang menampilkan hasil render dari scene yang sedang kita kerjakan. Ini adalah representasi dari apa yang akan dilihat oleh pemain saat mereka memainkan game, teman-teman. Nah, untuk mengakses game view, kalian bisa klik tab game di bagian atas panel scene view. Jika game view belum muncul, kalian bisa membukanya dengan pergi ke menu window, general, lalu cari game, teman-teman. Nah, untuk pengaturan game view memiliki beberapa pengaturan ya teman-teman ya, yang bisa membantu kita menguji dan mengatur tampilan game gitu. Di bagian atas game view, teman-teman bisa melihat beberapa opsi gitu, kayak aspect ratio yang mengatur rasio aspek dari tampilan game, seperti free aspect, 16:9, 4:3, dan lain-lainnya ya teman-teman. Lalu ada scale teman-teman, yaitu mengatur skala tampilan dalam game teman-teman. Memungkinkan kalian untuk memperlebar, memperbesar dan sebetulnya dan memperkecil tampilan juga gitu teman-teman. Lalu ada juga namanya gizmo. Nah, gizmo ini untuk menampilkan atau menyembunyikan gizmo dalam game gitu teman-teman ya. Jadi bisa ditampilin atau dihilangin gitu biar nggak kelihatan. Nah, ini terakhir ini ada namanya stats teman-teman. Oke. Nah, stats ini menampilkan statistik kinerja game gitu teman-teman. Nah, ini untuk mengecek performa juga gitu. Seperti menampilkan FPS, waktu rendering, dan penggunaan memori gitu teman-teman. Nah, ini game view gitu teman-teman. Oke, sampai sini saja. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.